Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas nasib Oppo A16 di tahun 2023. Buat kamu yang belum tahu, HP ini adalah salah satu entry level yang rame banget di pasaran. Bahkan di beberapa toko resminya sudah terjual puluhan ribu unit. Dan yang jadi poin menarik adalah HP ini sekarang dijual dengan harga lebih murah. Untuk kapasitas RAM 3GB dari harga awal 2 juta sekarang dijual dengan harga 1,5 jutaan saja. Jadi cukup menarik untuk dibahas, apakah masih worth it atau tidak. Dan untuk poin yang pertama, dari segi desain, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah di kelas harganya. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, sampai letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Dan yang saya suka, untuk bodinya di sini terasa solid dan kokoh. Sudah disertifikasi oleh IP rating untuk cipratan air dan debu, plus sudah menggunakan port charger Type-C, jadi masih sangat kekinian. Lalu untuk bagian depan atau layar, seperti entry level kebanyakan, HP ini masih menggunakan konsep water drop screen dengan ukuran layar 6,52 inch resolusi HD+. Panel IPS LCD refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Namun walau demikian, untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah bagus di kelasnya, terlihat jelas dan tajam, cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi didukung dengan sentuhan layar yang responsif. Jadi untuk desain dan tampilan harusnya di sini tidak ada masalah, karena masih sangat oke di kelas harganya, mulai dari tampilan luar sampai kualitas layarnya. Pindah ke bagian spesifikasi, Oppo A16 memiliki dua varian. Dan untuk unit yang saya punya memiliki kapasitas memori 3/32GB yang dijual dengan harga 1,5 jutaan. Dan masih bisa ditambah dengan micro SD jika dirasa memorinya kurang besar. Lalu untuk dapur pacu, sayangnya HP ini ditenagai dengan chipset yang terbilang kentang, MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk skor Geekbench Anda di angka 177 dan 901 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu hanya di angka 100 ribuan, tidak tembus sampai 150 ribu, sama seperti Oppo A17. Jadi bisa dipastikan kalau HP ini tidak dibekali dengan dapur pacu yang gahar, terbukti dari skor yang tidak tinggi saat pengujian. Dan yang pasti HP ini tidak cocok untuk penggunaan yang berat. Tapi kalau untuk urusan sensornya di sini sudah lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Dan sekarang untuk performanya saya sudah singgung kalau HP ini kurang bisa diandalkan untuk penggunaan berat dan cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, nonton film atau main game ringan. Digunakan buat main game Mobile Legends, setting grafik yang terbuka ada di high dengan frame rate juga high. Di sini untuk gameplaynya jujur standar saja, dan yang pasti kamu jangan berharap terlalu lebih. Apalagi untuk frame drop atau delay di sini lumayan sering saya temui, terutama saat loading di awal atau lagi tempur rame-rame. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka hanya di smooth medium dan mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya jujur HP ini kurang cocok untuk main game dengan tipikal seperti ini, karena frame drop atau delay akan lebih sering kita temui saat gameplay. Tapi saya yakin banyak di antara kalian yang juga sudah tahu kalau chipset yang digunakan memang bukan spesialis untuk gaming, terbukti dari skor yang tidak tinggi saat pengujian. Jadi saya harap sebelum beli pastikan kamu sudah tahu poin ini, jangan sampai menyesal atau ngedumel di akhir kalau performa gamingnya kurang memuaskan di kelasnya. Sedangkan untuk sektor baterai, Oppo A16 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 10 Watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh butuh waktu tidak sebentar. Dan setelah saya coba, HP ini butuh waktu sekitar 2 jam 56 menit untuk isi daya dari 18 sampai full 100% dengan kondisi data off. Artinya di sini butuh waktu lebih dari 3 jam untuk isi daya dari 1 sampai full 100%. Jadi sedikit tipsnya, jangan charging, nunggu baterainya sampai di bawah 20% supaya lebih menghemat waktu. Kalau untuk daya tahannya sih sudah terbilang awet, tergantung pemakaian masing-masing saja. Dan yang jelas untuk intens penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Dan untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 11, basis ColorOS 11. Di sini seperti biasa, untuk ColorOS di HP Oppo saya no komplain, karena sudah optimal dan nyaman saat digunakan. Apalagi untuk tampilannya juga gampang untuk dipahami, sehingga mampu memberikan user experience yang nyaman.
Dan tidak cukup sampai di situ, untuk fitur yang disediakan di sini juga sudah lengkap. Seperti ketuk dua kali untuk on off, belah layar jadi dua, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau untuk urusan operating system kamu tidak usah khawatir, karena OS di HP ini sudah cukup user friendly. Dan yang perlu diperhatikan adalah dari segi dapur pacunya, karena spesifikasi yang ditawarkan jauh dari kata gahar, sehingga tidak cocok untuk penggunaan yang berat. Dan yang terakhir, untuk kameranya, Oppo A16 dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk sektor kamera juga tergolong standar saja di kelas harganya, tidak ada yang begitu spesial. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak. Tapi walau demikian, untuk hasil jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus di kelas harganya. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Tinggal pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi cahaya sekitar. Pokoknya kalau untuk kamera belakang sudah bisa diandalkan. Sedangkan untuk hasil foto selfie-nya di sini hanya tergolong standar saja, terutama di bagian saturasi warnanya yang kurang fresh. Jadi solusinya kita harus pintar-pintar jepret foto dari sudut cahaya yang tepat supaya hasilnya lebih maksimal. Karena kalau asal jepret hasilnya akan kurang memuaskan. Dan yang terakhir, untuk perekaman video hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk resolusinya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Silahkan kamu nilai dan koreksi kira-kira cukup bagus atau biasa saja. Kalau menurut saya, untuk video kamera belakang hasilnya sudah bagus di kelas harganya. Tapi kalau untuk perekaman video kamera depannya tergolong standar saja. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi sudah cukup oke, asal recordnya di kondisi cahaya cukup. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya apakah HP ini masih worth it, jawabannya masih worth it. Tapi tanda kutip, cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual saja. Tidak untuk main game berat seperti PUBG atau sejenisnya, karena dapur pacu yang digunakan masih tergolong kentang. Namun yang jadi poin menarik adalah dengan harga 1,5 juta, kita sudah dapat HP dengan desain yang bagus, punya sensor sidik jari, power charger Type-C, memiliki banyak fitur dan kamera bisa diandalkan di kelasnya. Jadi kalau ditanya HP ini cocok buat siapa? Jawabannya buat kamu yang tidak neko-neko. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, atau main game ringan. Atau bisa juga kamu jadikan opsi untuk beliin HP orang tua, karena dengan harga terjangkau tapi sudah memiliki tampilan yang kekinian, kamera bagus, dan user interface-nya simple, mudah untuk dipahami. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain atau ada di antara kalian yang menggunakan HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.